Sampai hari ini tetap ada yang mau mencekal saya, ada yang terusik. Dan sampai menit ini ada saja yang mau mencekal. Saya menyadari betul, pasti itu ada. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini secara khusus, saya akan membahas satu topik penting dan menarik. Pelayanan Pastor Andi Simon dicekal. Ini sikap pastor. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pastor mau share ya, dalam saya melayani Tuhan sampai hari ini, bukan hal yang mudah dan bukan hal yang murah. Sampai hari ini tetap ada yang mau mencekal saya, karena saya menyadari berita viralnya kuasa Yesus Kristus lewat pelayanan ini membangkitkan banyak iman, percaya kepada Yesus. Dan pastilah di alam roh ada yang terusik. Dan sampai menit ini ada saja yang mau mencekal. Saya menyadari betul, pasti itu ada. Bagaimana sikap saya? Saya selalu akan bersikap. Ketika ada orang mau mencekal pekerjaan Tuhan dalam hidup saya, silahkan saja. Karena kenapa? Tidak ada yang perlu saya bela atau saya pertahankan. Karena ketika saya dapat melayani orang lain, bukan saya yang untung, dia yang untung. Jadi ketika semisal di satu tempat, satu organisasi, atau satu gereja, atau bahkan satu kota yang mempersulit atau menolak secara haluslah pelayanan kasih Tuhan ini, doa dan kesembuhan ini, maka sikap pastor hanya yang menonjol adalah ya sudah, tidak apa-apa gitu. Apa yang saya mau bela, apa yang saya mau pertahankan, apa yang saya perlu buktikan, apa yang saya perlu yakinkan, tidak ada siapa saya. Karena prinsipku, saya melayani nothing tulus. Artinya tidak ada keuntungan ke saya, keuntungannya kepada orang yang saya layani. Kalau mereka tidak mengizinkan, tidak boleh, tidak mau, Bible berkata lebih tegas lagi, kebaskan debumu, tinggalkan kota itu. Pastor berdoa, kota-kota terbuka untuk pelayanan doa kesembuhan in Jesus name. Tapi pastor menyadari bahwa pasti ada kota-kota yang akhirnya akan memprotek. Tapi saya juga share kepada semua rekan-rekan pelayanan, kita melayani itu tulus-tulus aja. Ketika mengalami tantangan, tidak perlu kita ngotot, ngebet, bela diri, atau coba meyakinkan, atau apakah namanya, enggak usah. Karena pelayanan itu dari hati yang tulus, tidak mengambil keuntungan, tetapi orang tersebut yang dilayani yang untung. Tapi ketika orang-orang menolak dilayani, yang rugi siapa? Pasti bukan kita. Karena motivasi pelayanan itu adalah ketulusan, bukan memanfaatkan. Jangan lupa kata trending tuh, sacrifice. Namanya pengorbanan itu juga persembahan. Yang namanya dipersembahkan itu sakit, Bapak Ibu. Sakit banget. Tapi itu bagian proses namanya perjalanan pelayanan. Sakit itu baik supaya kita bisa belajar arti hidup. Kenyamanan itu seringkali bisa menjerumuskan kita kepada hal yang salah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, mendengarkan dan memperhatikan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya
Pastor Andi Simon. Beliau memulai pernyataannya dengan menegaskan bahwa melayani Tuhan bukanlah hal mudah dan murah. Dengan kata lain, melayani Tuhan ada tantangan, ada pergumulan, ada perjuangan. Tantangan itu bisa terjadi baik dari pihak eksternal maupun internal. Apa yang saya maksud dengan pihak eksternal adalah orang-orang di luar kekristenan. Bahkan juga yang seringkali terjadi dan sebenarnya tidak perlu terjadi, yaitu tantangan, rintangan, hambatan dari sesama orang Kristen. Apalagi yang paling menyedihkan sekaligus memprihatinkan, ketika tantangan, rintangan, hambatan itu datang dari pastor, pendeta, penatua, gembala dengan denominasi yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah dan murah, tetapi harus berani dan siap membayar harga. Di sisi lain kita juga harus mengerti sebagai bentuk kebanggaan yang membuat kita merasa bersyukur dan berterima kasih atas peluang, waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa terlibat menjadi mitra kerjanya, melaksanakan amanat agung, atau meneruskan master plan proyek Allah yang besar untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa dan juga kepada segala makhluk. Ada sukacita, ada kebanggaan dari diri kita sebagai seorang yang melayani Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, rintangan, hambatan, tidak semudah membalik tangan, ada harga yang harus dibayar. Tapi Yesus pernah bersabda, barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu ayat favorit dari hambanya Pastor Andi Simon adalah Yohanes pasal 12 ayat 26 bagian B. Seperti yang sudah saya kutip tadi, barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Bapa. Jadi kita perlu melihat dari berbagai sudut terkait dengan pelayanan ini. Meskipun seperti dikatakan hambanya, melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah dan murah. Melayani Tuhan memang diperhadapkan dengan tantangan, hambatan, rintangan, baik dari pihak eksternal maupun internal. Tetapi jangan lupa, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, kebanggaan, dan keistimewaan bagi kita. Melayani Tuhan adalah bagian dari ungkapan rasa syukur, terima kasih kita atas karya Allah yang besar yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yang mana telah rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, terima kasih kita atas anugerah keselamatan, hidup yang kekal, sorga yang mulia, yang pasti bukan mudah-mudahan dikaruniakan kepada setiap kita yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka hal itu adalah sebuah sukacita besar bagi kita. Oleh karenanya, marilah kita melayani Tuhan sebagai wujud nyata cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon memberikan penegasan. Sampai hari ini tetap ada yang mau mencekal saya. Maksudnya bukan mencekal bepergian ke luar negeri, bukan. Mencekal dalam arti menghambat, mempersulit
bahkan menolak secara halus. Padahal sesungguhnya kita sebagai sesama tubuh Kristus, gereja Tuhan, kita satu. Meskipun kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, karunia, talenta, panggilan yang berbeda-beda, sebenarnya seluruh tubuh Kristus yang esa, yang satu, yang harus saling berkolaborasi satu dengan yang lain demi memaksimalkan karunia yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing kita sebagai tubuh Kristus, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Dan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, ketika pencekalan atau hambatan, rintangan itu, hal yang mempersulit untuk melayani itu, datang dari pastor, pendeta, penatua, gembala. Ini yang benar-benar membuat hati kita miris. Ternyata, Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti yang disampaikan hambanya Pastor Rani Simon, sampai hari ini tetap saja ada yang mau mencekal pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Kalau itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja atau organisasi tertentu atau kota tertentu, ini sangat memprihatinkan. Biasanya jemaat itu mengikuti gembalanya. Barangkali jemaatnya rindu untuk menerima pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Tapi karena pemimpin-pemimpin gereja tersebut atau sinode gereja tersebut tidak open, tidak terbuka, tidak mau merespon, menanggapi, menerima, maka jemaatnya tidak berdaya. Saudara dikasih Tuhan, memang pelayanan hambanya Pastor Rani Simon begitu viral atau sudah menjadi berita viral. Bagaimana kuasa Yesus Kristus lewat pelayanan doa aliran kesembuhan telah membangkitkan banyak iman sekaligus menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi di balik dari berita viralnya pelayanan doa kesembuhan, banyak orang mengalami keajaiban, mujizat, kelepasan, kesembuhan. Ternyata alam roh pun merasa terganggu dan terusik, sehingga alam roh ini bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk mencoba mempersulit, merintangi, menghalangi pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Rani Simon sampai memberikan penegasan, sampai menit ini ada saja yang mau mencekal. Pasti itu ada, kata beliau. Sebenarnya saya sependapat dengan hambanya Pastor Rani Simon. Buat apa sebetulnya dipersulit atau ditolak dengan cara halus pelayanan hambanya Pastor Rani Simon? Pertanyaannya, apakah Pastor Andi Simon memanfaatkan pelayanan tersebut supaya Pastor Rani Simon nanti menarik jiwa-jiwa yang digembalakan untuk nanti jadi masuk ke organisasi gereja yang mana Pastor Rani Simon bernaung di sana? Apakah demikian? Kalau memang demikian, ya memang sesuatu hal yang kurang pas, kurang pantas. Tetapi Pastor Rani Simon tidak pernah punya maksud dan tujuan seperti itu. Beliau rindu untuk terus menyatakan karya dan perbuatan Tuhan lewat demonstrasi mujizat kuasa perbuatan Tuhan. Kalau diundang melayani, diberikan peluang kesempatan melayani, tentunya ada kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Baru nanti setelah itu didoakan dan mengalami mujizat, keajaiban, kesembuhan. Bahkan Pastor Rani Simon di dalam video yang lain memberikan penegasan, kalau ada yang mengundang kami syaratnya tidak boleh dibayar. Kenapa demikian? Saya yakin karena Tuhan telah terlebih dahulu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka untuk menyebarkan berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan juga menunjukkan bahwa Yesus masih berkuasa
mengerjakan mujizat dan keajaiban sampai saat ini. Pastor Andi Simon selalu berpegang kepada bagian firman Tuhan yang menegaskan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon ingin berbagi, ingin menjadi berkat, ingin melayani dengan tulus, dengan ikhlas, dengan murni, tidak ada udang di balik batu. Melayani tanpa pamrih, melayani gratis, melayani cuma-cuma, tanpa dipungut biaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya komitmen ini terus dipegang teguh oleh hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Diterima karunia dengan cuma-cuma dan diberikan dengan cuma-cuma, menjadi berkat tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, dan agama manapun. Kita doakan supaya hal itu terus terjadi. Dan kita doakan supaya pemakaian Tuhan lebih dahsyat, lebih efektif, optimal, maksimal bagi hambanya Pastor Andi Simon dan juga tim yang sudah ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sikap Pastor Andi Simon terkait dengan adanya denominasi, organisasi, atau gereja tertentu, kota tertentu yang tidak menerima kehadirannya, yang mempersulit kerjasama dalam pelayanan, atau menolak secara halus? Pastor Andi Simon berkata, tidak ada yang perlu saya bela atau pertahankan. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon tidak pernah bermaksud untuk mengambil untung dari orang yang dilayani, atau memanfaatkan orang dilayani untuk kepentingan pribadi. Tidak, tapi bagaimana Pastor Andi Simon justru menjadi berkat bagi orang yang dilayani, baik melalui taburan firman Tuhan, melalui doa kesembuhan, bahkan seringkali yang terjadi Pastor Andi Simon memberi dukungan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya kalau mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka, bukan Pastor Andi Simon dan tim yang diuntungkan, tetapi orang-orang yang dilayani yang beruntung mendapatkan manfaat dan kegunaan lewat kehadiran hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kita memang melihat di dalam firman Tuhan, para rasul juga dalam berbagai kesempatan mengalami penolakan dari orang-orang dilayani. Tidak semuanya berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar dan mudah. Ada penolakan, ada ketidaksukaan. Penolakan itu datang bukan hanya dari orang-orang yang tidak percaya, tapi justru dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan dalam konteks agama Yahudi. Seperti imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Bahkan Yesus sendiri pun ditolak oleh mereka. Justru mereka yang bersekongkol, bersepakat memusuhi Yesus, menolak Yesus. Bahkan dalam detik-detik terakhir, keputusan siapa yang akan dibebaskan dan siapa yang akan disalibkan. Seorang Barabas yang terkenal kejahatannya, yang sedang ada dalam penjara saat itu, justru orang-orang Yahudi dengan didukung oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memutuskan Yesus yang harus disalibkan dan Barabas yang harus dibebaskan. Itu tuntutan mereka kepada Pilatus. Berarti
Yesus tanda petik kalah voting, kalah pemungutan suara terbanyak melawan Barabas yang terkenal dengan kejahatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya, kalau hambanya Pastor Andi Simon ada organisasi atau gereja atau orang-orang tertentu atau kota tertentu yang menolak pelayanannya atau yang mempersulit pelayanannya, tidak open, tidak terbuka untuk bekerja sama dalam pelayanan, bahkan menolak secara halus, maka menurut saya itu bukan sesuatu yang asing, karena Yesus pun mengalami penolakan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, Rasul Paulus pun pernah juga mengalami penolakan. Ada orang-orang tertentu yang menentang, menolak pelayanannya, bahkan mereka dituduh macam-macam sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh ketika terjadi adanya oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang membuat penolakan. Itu hal yang wajar, manusiawi saja. Para rasul pun pernah mengalaminya. Demikian juga dengan Yesus sendiri pun yang adalah Tuhan Juru Selamat kita pernah mengalaminya. Maka tentunya ketika hambanya Pastor Andi Simon mengalami pencekalan, tanda petik, penolakan ketika rindu untuk melayani, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi sekarang saya yakin dan percaya hal ini tidak akan menyurutkan niat dan semangat dari hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan tim. Karena apa? Satu pintu tertutup, tetapi Tuhan sanggup menyatakan kuasanya, membuat 1000 pintu terbuka. Amin saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan hambanya Pastor Andi Simon, bahwa melayani itu didasari dengan ketulusan, tidak mengambil keuntungan, bukan untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri, tapi sebuah pengorbanan sebagai bentuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan beliau memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan dari pernyataannya. Seringkali ketika kita berkorban, mempersembahkan sesuatu, semua itu baik supaya kita belajar arti hidup yang sesungguhnya dan sebenarnya. Beliau juga berkata, justru kenyamanan bisa seringkali menjerumuskan kita kepada hal yang keliru dan salah. Oleh karena itu tantangan dari oknum atau organisasi gereja denominasi tertentu atau kota tertentu bukanlah sesuatu yang asing dan sesuatu yang perlu untuk diresaukan. Karena apa? Karena sejak zaman Yesus, bahkan kalau kita nanti masuk ke perjanjian lama, nabi-nabi pun seringkali ditolak oleh umat Tuhan. Mereka memberontak, mereka melawan, tegar tengkuk, keras kepala. Demikian juga di zaman Yesus, di zaman para rasul. Jadi bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tetapi yang jelas, realita kenyataannya sekarang, banyak orang yang datang ke Geraha YHS atau Tribun Healing Center untuk dilayani dan didoakan. Dan tentunya orang-orang yang datang itu bisa saja diantaranya jemaat yang datang dari gereja atau organisasi tertentu yang tidak berkenan bekerja sama dengan Pastor Andi Simon. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan jawaban tentang apa yang mereka butuhkan terkait dengan kesembuhan, mujizat, dan keajaiban. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya sangat praktis, sederhana, sangat indah. Ketika sesama hamba Tuhan, pastor, pendeta, penutur gembala, itu kompak, sepakat, sehati untuk saling memperkaya, berkolaborasi satu dengan yang lain. Titik kekuatan satu hamba Tuhan itu dipakai untuk menopang
titik yang lemah di dalam sebuah gereja. Titik kehebatan dari seorang hamba Tuhan yang lain bisa dipakai juga untuk saling melengkapi dengan apa yang tidak dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Sebagai contoh, Pastor Adi Simon begitu kentara sekali terlihat bagaimana pelayanan doa, mujizat, aliran kesembuhan itu real, nyata terjadi melalui pelayanannya. Kenapa hamba-hamba Tuhan yang terpanggil menjadi seorang pengajar yang ulung dan handal, berkolaborasi satu dengan yang lain demi mengembangkan pekerjaan Tuhan yang berkualitas, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini, apapun yang terjadi, sekalipun ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, dari siapapun itu, apakah dari pihak eksternal atau internal, jangan pernah kita kendor dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam membuat hidup kita ini oleh kasih karunia Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tahu bersama, banyak provinsi, kabupaten, kota yang menantikan berita keselamatan, kebenaran firman Tuhan, doa, aliran, mujizat kesembuhan melalui hambanya Pastor Adi Simon. Barangkali hanya segelintir oknum, denominasi, atau organisasi, atau kota yang tidak atau kurang berkenan menerima kehadiran hambanya Pastor Adi Simon. Hal itu tidak perlu kita risaukan. Karena apa? Sekali lagi, 1-2 pintu tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu peluang kesempatan yang lain. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.